Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Minggu 31 Oktober 2021, Injil hari ini diambil dari Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Kita diingatkan bahwa hukum cinta kasih itu selalu berdimensi ganda. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat Injilmu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu jalankan hukum cinta kasih itu secara seimbang. Karena itu kami mohon sadarkanlah kami agar kami jangan hanya prioritaskan yang satu lalu mengabaikan yang lain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hukum cinta kasih berdimensi ganda. Intisari ajaran Yesus Kristus hari ini adalah cinta kasih. Cinta kasih yang dimaksudkan adalah cinta kasih agape yang berdimensi ganda, terarah kepada Allah dan sekaligus terarah kepada sesama manusia. Cinta kasih ini ibarat sekeping koin dengan dua sisi, yang satu tidak bisa terlepas dari yang lain. Cinta kasih kepada Allah tidak lepas dari cinta kasih kepada sesama manusia. Demikian pula sebaliknya, maka seorang murid Kristus sejati menerima dan menghayati ajaran kasih ini dalam hidupnya. Cinta kasih kepada Allah dan sesama telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri melalui pengorbanan di salib. Dia tidak hanya mengajar tentang cinta kasih secara lisan, tetapi menghayati apa yang diajarkannya itu melalui tindakan cinta kasih kepada Allah dan sesama melalui karyanya yang berpuncak pada salib. Menjadi murid Kristus berarti menjadi pelaksana ajaran cinta kasih, cinta kepada Allah dan sesama manusia. Murid Kristus harus menyatakan cinta yang berdimensi ganda, secara bertanggung jawab dan tanpa mendambakan imbalan sebagaimana telah ditunjukkan Kristus sendiri. Yesus berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri."
Tuntutan dan perintah untuk mengasihi sesama manusia dilakukan, sama halnya dengan mengasihi diri sendiri. Mencintai Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun menjadikan kita sebagai seorang pribadi yang tenang, tangguh, dan bijak dalam bertindak. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan dari kita. Menjadi pribadi seperti ini tidaklah mudah, secara khusus di saat kita memperoleh musibah dan malapetaka, penderitaan, dan keputusasaan. Ahli Taurat yang biasa kita dengar dan mengerti adalah mereka yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam status sosial mereka pada waktu itu, serta senantiasa dihormati bahkan karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum Taurat membuat mereka tinggi hati dan juga sombong. Bahkan tak jarang mereka memanipulasi hukum untuk kebenaran dan keuntungan diri sendiri mereka. Ahli Taurat menanyakan tentang hukum yang utama dalam perintah Taurat, di mana terdapat 613 aturan yang harus ditaati. Ahli-ahli Taurat adalah golongan-golongan orang di atas rata-rata kemampuannya, tetapi masih mau mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Hingga akhirnya ahli Taurat yang bijaksana itu pun menyebut Yesus sebagai guru. Mengapa dia menyebut Yesus guru? Karena jawaban dan penjelasan Yesus sungguh bagus dan sangat masuk di akalnya. Yesus dilihatnya sebagai narasumber yang punya otorita, punya wibawa, dan kuasa untuk mengajar. Inspirasi Injil Markus hari ini memberikan kita satu penegasan bahwa kasih akan Allah dan kasih kepada sesama menjadi perintah Allah yang paling mendasar dan paling utama di dunia. Perintah Allah ini tidak bertentangan dengan hukum manapun di dunia. Artinya, hukum Allah itu menjadi hukum yang tertinggi. Namun demikian, tidak semua orang mengerti akan perintah Allah. Banyak orang menyerukan nama Allah, tetapi ia membenci saudaranya. Kasih kita kepada Allah itu harus dinyatakan dalam kasih kepada sesama manusia. Kalau orang yang mengakui dirinya mengasihi Allah, tetapi membenci atau bahkan membunuh sesama manusia, maka ia sesungguhnya pendusta. Pribadi berkulit domba, tetapi berhati serigala. Pencinta Allah sesungguhnya adalah pelaku cinta Allah itu sendiri, yang harus menghayati dan mengamalkan cinta Allah dalam hidup hariannya, bukan pembunuh ciptaan Allah atau manusia yang sangat mulia itu. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia adalah perintah Allah. Dan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Mencintai Tuhan dalam setiap saat sepanjang hidup kita. Perintah kasih yang sama juga ditujukan kepada sesama. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuntutan dan perintah untuk mengasihi sesama manusia dilakukan sesama halnya dengan mengasihi diri sendiri. Sebagai manusia, kita tidak ingin diri kita diperdaya, dihina, disakiti, tetapi sebaliknya ingin dihargai, dicintai, disayangi. Apa yang dikehendaki manusia pada dirinya sendiri, itulah yang seharusnya diperbuat bagi sesamanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kehendak kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hukum cinta kasih itu selalu berdimensi ganda, yaitu kepada Tuhan dan kepada sesama. Hayatilah dan amalkanlah keduanya secara seimbang. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadari kita, agar kita bisa menjalankan hukum cinta kasih ini secara seimbang. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian
Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.